bagi laporan nama Bas ya. Apa di bawah Pak Bas ya dalam struktur ini. Disinilah kemampuan yang bisa saya bagikan kepada MPCNU. Sekali lagi atas kesalahan, kekurangan, terutama kepada segenap pengurus Lasis itu, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa beberapa pencapaian yang kita laksanakan mulai saya tahun 2020, salah satunya penggunaan dana untuk Semeru. Dan nama yang lainnya ada relevan ya, kita ada pengawasan untuk kantor 75 juta, alhamdulillah sukses. Terus setelah terjadi kan kita bersama dengan PR Gianyar, kita harus buat gedung di dalamnya. Alhamdulillah kita bisa buat ruang kaca kayak ruangnya kita gitu. Terus yang acara ini di kantor induk itu jalannya yang sebelah selatan kantor PRNO itu ada ya, gedung ini di dalam, terus kita sebelah utara itu gedung kaca. Terus yang terbaru kita nambah itu pada peralatan nambah kanopi lebih panjang ke depan sehingga tidak terlalu panas. Kalau kemarin itu sangat panas, itu habis 13 juta kita bagi dua dengan PRN sebenarnya 6.500.000. Itu yang harus selama ini kita insya Allah yang bekerja dan bekerja lah. Kita mau mengeluarkan sedikit tidak berani juga kayak gini. Sehingga ya teman-teman paling waktu one racing mengumpulkan dana untuk kurang ibadah ya, dan makan, dan transport, ya alhamdulillah. Insya Allah sangat murni perjuangan teman-teman yang di sini insya Allah. Sehingga terus keberadaan sampai dengan saat ini insya Allah semuanya ada uang 11 jutaan. Itu karena apa? Kita setelah punya kantor hanya bayar listrik 300, tidak punya uang lain. Sedangkan dari hampir semua pengurus itu donatur, ada yang 25, ada yang 50, ada yang 100. Sehingga pengumpulan tiap bulannya itu termasuk yang dari kota infak rata-rata per bulan di pengadilan ada sekitar 2 juta. Sampai sekarang masih untuk membangun kantor itu tadi sekitar 20 juta, yang 13 juta sekian itu untuk membuat ruang kaca, yang 6,5 itu untuk membuat kanopi tambahan itu. Sampai sekarang masih itu. Alhamdulillah, jadi setelah kita punya kantor kita hanya bayar listrik dan kebersihan. Kalau waktu di Abang Ahmad kita kan ada banser jaga kantor ya. Itu kita yang ketualan, akhirnya ada ide semua gurus dari donatur. Alhamdulillah jalan, dan sampai sekarang ada sekian. Selanjutnya kita tekan Pak Bagio, ke atasan kami di MPCNU. Tambahan lagi. Ini sebuah tugas yang tidak porsinya sebetulnya, itu di Lazis, di Kayak Lazis. Sekarang masih mengurusi ZIS. Itu sebetulnya bukan tugas Lazis, tugasnya ekonomi. Tapi karena aku manut ya Pak ya Bagio, yang penting tugas insya Allah kalau ditata dengan bagus, ZIS itu bisa berjalan dengan bagus. Mungkin kita masih di MPC yang setahun ini, di antara pencapaian saya tambah lagi, satu, kita sudah mendapat kantor, yang kedua bisa menggerakkan seluruh OBZIS sesuai dengan program dari Lazis, yaitu perputaran di MPCNU sekitar hampir 2,5 miliar itu sudah tercapai. Itu mungkin yang bisa kita angen-angen dan kita buat kenang-kenangan. Mungkin itu tambahannya Pak Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Khairi, serta jajaran pengurus Lazisnu maupun dari Bibu yang sangat-sangat giat di dalam gerak dan menggerakkan demi kepentingan jamiah Nahdlatul Ulama. Sebelumnya saya memaafkan sebesarnya karena yang namanya dinamika berorganisasi ya seperti itu,
kita harus banyak menerima kenyataan dengan legowo, dengan lapang dada, sehingga insya Allah itu nanti akan adalah yang terbaik. Ya. Jadi yang namanya dinamika organisasi, dinamika politik, dinamika di pemerintahan ya seperti itu. Setiap tahun akan berputar dan berputar. Ya, kepentingan juga gitu, kepentingan A dan B juga saling mewarnai di dalam sebuah organisasi. Maka kita tidak boleh berkecil hati karena beda antara Jami'iyah NU dengan Jami'iyah yang lainnya. Itu harus kita pegang. Kalau Jami'iyah yang lainnya itu kita itu berkiblat pada kepengurusan yang ada. Tetapi kalau di Jami'iyah Nahdlatul adalah konon asasi itu dari Hasyim Asy'ari. Jadi kita ini berkhidmat atas dasar kita takzim pada Hasyim Asy'ari, tidak dengan siapa-siapa, kita membawa apa Hasyim. Ya jadi kita ini enggak. Soalnya kalau saya Pak Haji Rahmat berkhidmat di NU di luar TBC, itu gandengan saya sudah mati semua. Ya. Jadi tahun 2022 itu saya belajar di kepengurusan belajar. Baru 2027 saya jadikan sekretaris MBC. Ya, tapi waktu itu segala kegiatan itu ditumpahkan pada kami. Ya, dari pengurus MBC mulai Jamaah ini, Yai Mujib almarhum, Yai Taufik almarhum, Yai Nasir almarhum, Yai Samsul Ma'arif almarhum, Yai Bustami almarhum, Yai Samsul Ma'arif. Jadi hampir semua kiai-kiai waktu itu yang kami bersama-sama berkhidmat itu semuanya sudah almarhum. Ya, saya juga masih kesan dengan Bapak Yai yang dapur kejauhan itu. Ya, itu juga gitu. Dianya tua tapi semangatnya luar biasa. Makanya itu sebagai motivasi saya untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ya, teman-teman kami itu hampir 99% itu almarhum. Yang kami berjuang tadi itu, dan saya masuk ke MBC itu masih hampir satu kantor, masih berkati. Alhamdulillah setelah masuk guys, biasa ngobjek ya, saya itu biasanya terkenal menjadi apa itu jenis pajak proposal. Nah itu terkenal jadi pajak proposal sehingga setiap kegiatan kalau menggunakan uang, saya itu paling kita duit. Alhamdulillah MBC itu sampai punya kantor lantai 2, punya BMT, punya klinik, punya Lazisnu, punya ZIS, ya masih banyak hal-hal yang sifatnya biayanya tidak sedikit, biayanya ratusan juta bahkan miliaran, itu semuanya tercover. Jadi itu sesuatu yang biasa. Tapi yang namanya kader penggerak dimanapun berada, nek mutiara tetap mutiara, ya. Kader penggerak itu nek mutiara tetap mutiara. Masih yo struktur gak dicantumno, tapi jenenge mutiara. Engko akhirnya lembaga liyan itu rebut, ya akan ngajak. Makanya jangan berkecil hati di berorganisasi. Organisasi dari Gusti Allah, saiki manut dijaluk iki gak kemana. Jadi gak usah berkecil hati. Ya, kita sudah bisa berbuat. Ya alhamdulillah, kalau mau diberi peluang lagi ke depan, dipercaya lagi ya alhamdulillah. Enggak ya alhamdulillah gitu loh. Masih banyak wadah. Tapi kalau memang jenengan katakan tidak punya wadah, saya siap buat yang wadah. Ya. Karena masih garapan NU zaman Mbah Wahab, Mbah Hasyim Asy'ari banyak masih belum kerja saat ini. Salah satunya tentang ekonomi. Ya, ngomong ekonomi Jombang Kota masih jauh, apalagi di luar Jombang Kota. Jombang Kota aja masih jauh. Ngomongnya sih di luar Jombang Kota masih jauh. Jadi kelembagaan itu gini. Ya, Bapak-bapak Kiai, saya bukan sok pemimpin organisasi ya. Mana saya dimanapun berada mesti saya belajar aturan mana yang ada di sini. Karena nanti kalau sampean paham aturan yang ada di mana kamu berada, pasti menguasai. Ya, tapi nek sampean grudak-gruduk pasti tidak menguasai. Anggaran dasar peraturan organisasi, peraturan apa yang ada di dalamnya itu menguasai. Kalau sudah menguasai, sampean iso ngomong sak ketat di ngomong. Ya sama, saya setiap berada di organisasi apapun, saya mesti ngerti masalah aturan mainnya. Jadi walaupun tidak hafal 100%, Pak. Ya, jadi yang namanya lembaga itu yang di tingkat ranting sampai di tingkat PB itu adalah melaksanakan tugas-tugas
organisasi Nahdlatul Ulama atau perkumpulan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan ya dengan batas waktu sesuai dengan masa bakti pengurusnya di tingkatan itu. Tetapi dalam hal sebelum terjadi pertanggungjawaban itu serah terima, maka ini menjadi kewajibannya. Nah, terkait dengan pengurus lazis ini nanti menunggu hasil daripada informator. Informator itu kemarin sudah disebutkan yaitu ketua terpilih dan vice terpilih ditambah pengurus lama Pak Azharun Nur dan 3-4 pengurus ranting. Pengurus harian yaitu mulai dari Mustasar, Surya, Akwan, Tanfidia. Ya dari Tanfidia setelah itu ya baru dimintakan SK kepada pengurus cabang. Setelah dapat SK, maka pengurus harian ini baru rapat. Ya, nanti kalau memang katakan di antara kita ada jadi pengurus harian rapat supaya tidak jadi putus program yang sudah dilakukan oleh pengurus yang lama supaya terjadi kesinambungan program. Ya, itu nanti dibahas internal pengurus harian Tanfidia dan Surya untuk mengangkat seorang ketua lembaga, termasuk nanti lembaga Lazisnu. Nah baru Lazisnu setelah ketua lembaga ini ditunjuk, kan golek konco kepengurusan nanti. Ya, itu nanti berkembang di situ. Baru itu nanti setelah dikukuhkan oleh pengurus MBC, jadi lembaga itu dikukuhkan oleh organisasi setingkat itu. Kalau MBC, lembaga Lazisnu MBC berarti singkungnya pengurus MBC. Kalau ranting yang mungkin adalah ranting. Setelah dikukuhkan, ya maka menyusun kepengurusan. Nah kepengurusan diajukan SK kepada MBCNU. Jadi seperti itu. Jadi sekarang masih punya wewenang masih. Apalagi jenengan berbadan hukum sendiri. Jadi lembaga di NU nya berbadan hukum sendiri itu hanya 2. Lazisnu sama LBHNU. Ya. Jadi Lazisnu coba tanpa SKPC, urip. Karena apa? Badan hukumnya ngikut Lazisnu di tingkat atasnya berbadan hukum itu. Ya, jadi ini langsung dari resmi dari pemerintah. Seandainya kok betul-betul jenengan Pak Haji Rahmat tidak terlibat, tak rangkul Pak Haji Rahmat. Ayo Mas, Bapak, sisa-sisa hidup kita ini kita manfaatkan untuk warga Nahdliyin tanpa struktural untuk mengembangkan ekonomi. Karena Pak Rahmat ini hampir sama dengan saya di dalam pengurusan ekonomi ini mulai awal. Mulai arisan ta'awun, beliaunya sebagai inisiatornya, saya sebagai eksekutor di lapangannya. Ya, golek uang gak gampang waktu itu, kepercayaan itu luntur waktu itu. Golek duit gak dindak Haji Rahmat dah. Itu mesti itu muncul namanya arisan ta'awun. Tapi kalau kita ya, itu saya kira dijawab tapi gini cobalah. Alhamdulillah terwujud. Ya kan? Lazis itu yang ngono. Orang harus percaya. Oh suku-suku zakat tidak gede. Oh jadi kita gede lazis tidak percaya. Tapi kita punya gerakan lain. Sehingga waktu itu Abah Rahmat kalau duit sama ini, papanya kalau duit sama ini, nah, yang tentang ZIS, ya mohon maaf ya, tentang ZIS, tentang apa jenenge arisan ta'awun itu bukan wilayah mutlaknya MBC. Karena sudah ada kepengurusan sendiri. Ya, jadi di arisan ta'awun itu ketuanya Abah Rahmat. Ketua badan pengawasnya saya. Tergantung saya dengan Abah Rahmat. Mau saya bubarkan itu tergantung Abah Rahmat dengan saya. Di ZIS itu sudah berdiri UD, usaha dagang. Itu juga tergantung pada yang tertuang di dalam UD itu secara hukum. Ketuanya Pak Haji Haryono, ketua badan pengawasnya saya. Tergantung Pak Haji Haryono dengan saya. Mau saya bubarkan maupun terserah. Klinik juga gitu. Klinik ini berbadan hukum sendiri. Ya. Tapi kalau memang nanti diminta seperti rumah sakit NU, tak serahkan. Konsekuensinya, ya nanti dia berhadapan dengan hukum. Karena alhamdulillah klinik ini sudah hasil 1 bulan kemarin itu adalah apa jenenge akreditasi.
dan satu-satunya klinik yang baru seusia itu sudah berani mengajukan akreditasi. Dan bulan ini saya akan mengajukan perpanjangan operasional. Ini tadi dari notaris surat badan hukumnya sudah keluar. Ya, dan ini mudah-mudahan semuanya nanti berjalan dengan baik, memenuhi Nahdlatul Ulama. Tapi target saya walaupun saya tidak jadi pengurus NU, ranting NU Jombang sak Jombang itu di kantor sampai 2020. Bahwa manfaat dan barokah untuk Amin, amin. ada untuk kepengurusan MWC maupun lembaga-lembaga yang lain termasuk ASIS. Jadi nanti bisa konsis bisa tetap berjalan dengan bagus, dengan lebih baik lagi daripada yang kemarin. Itu kita beri dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala manana Sallallahu alaihi wasallam.